وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Hadirin hadirat yarhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah, kepada Allah kita panjatkan puja dan puji syukur, dan kepada Nabi Muhammad kita kirim dan untaikan hadiah terbaik, yaitu salawat dan salam yang sama-sama kita hormati, kita muliakan daripada guru kita semua, sesepuh kita Kiai Haji Abdul Muhyin Aziz. Masya Allah, tadi beliau bilang umurnya 83 tahun. Saya duduk di sebelah beliau, saya tengok-tengok masih 38 kayaknya. Muda betul beliau, Masya Allah, umur 83 tapi segar bugar. Masya Allah, hadir di masjid. Masya Allah, ini jam 10 tapi tetap ikut merayakan. Maka ini cambukan buat yang muda. Kalau yang muda-muda jam segini sudah ngantuk, jam segini sudah tidur, tengok guru kita umur 83 masih tetap berada di barisan paling depan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, amin. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dalam membina umat Nabi Muhammad, insyaallah, dengan barokah umur, barokah ilmunya, barokah daripada nasihatnya, insyaallah menyelamatkan kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan juga tadi sambutan daripada guru kita Haji Budi, ya, Haji Budi Rahmanto. Mudah-mudahan beliau juga diberikan oleh Allah kehidupan yang bahagia dunia wal akhirah, dan insyaallah jamaah semua yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insyaallah diberikan oleh Allah nama-nama kita sebagai orang-orang ahli surga, amin Allahumma. Oh, sehat ya bapak-bapak, sehat ya, apalagi sudah pegang nasi bungkus. Insyaallah nasi bungkus dimakan nanti, jangan pas ceramah. Udah sampai rumah baru makan. Ini saya ceramah di sini mulainya jam 10. Jam 10 malam di tempat saya udah pada tidur, Pak. Di tempat saya ceramah, kalau sudah selesai Isya itu langsung mulai ceramah. Mereka jarang pakai habsyian. Mereka jarang pakai hadro. Jam 9 masjid masih berbunyi, itu tetangga datang ke rumah. Kasih kode, woi, jam berapa nih, kata dia? Jam tidur, matiin dong, kata dia. La ilaha illallah. Beda dengan orang di Tungkal ini, Masya Allah. Jam 10 baru mulai ceramah. Jam 10 nih, ini selesainya insya Allah beduk subuh deh. Iya, kalau ceramah sampai beduk subuh, insya Allah saya siap. Tergantung ketua panitianya. Kalau amplopnya ditambah, saya sanggup. Tapi kalau amplopnya udah dilem, wabillahi taufik wal hidayah. Astagfirullah, niat saya demi Allah dari Bangka Belitung nih Pak, mohon maaf ya. Kita Bangka Belitung, negeri kita Melayu 300 triliun, senggol dong. Yang makannya bukan kita, yang makannya orang lain. Maka daripada itu saya datang ke sini bukan nyari amplop, demi Allah. Di mana-mana saya kalau ceramah dapat amplop, aku buang-buang amplopnya, Pak. Oh, saya kalau ceramah dapat amplop, aku sobek-sobek amplopnya. Isinya gua selamatin dulu dong. Sama kita sama. Gua bukan malaikat nggak makan, gua juga butuh makan, guys. Maka daripada itu, ini saya ceramah agak saya cairkan. Kenapa? Karena di jam-jam tidur, aku takut nanti aku ceramah berapi-api. Aku ceramah membakar, membara, menggelogar. Tamu-tamu jamaahnya tidur berair-air. Maka daripada itu nih, insya Allah orang-orang ahli surga semua, amin Allahumma. Oh, ini kan bulan Rajab nih Bang ya. Di bulan Rajab ada kejadian yang luar biasa. Apa salah satu kejadiannya? Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada kejadian lain di bulan Rajab. Apa itu, Bang? Yuk. Oh, itu di bulan Rajab Siti
Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad, mulai hamilnya. Untuk apa tuh? Mengandung Nabi Muhammad. Bulan Rajab itu Siti Aminah mulai mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada kejadian apa lagi di bulan Rajab? Sayyidina Ali karamallahu wajhah lahir di bulan Rajab. Imam Syafi'i wafat di bulan Rajab. Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat di bulan Rajab. Apalagi yang terjadi selain Isra Mi'raj, kejadian yang lain? Pembebasan Masjidil Aqsa oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi terjadi di bulan Rajab juga. Perang Yarmouk, perang Tabuk terjadi di bulan Rajab. Hijrah Nabi dan sahabatnya pergi ke Habasyah, bukan ke Madinah, ke Habasyah, terjadi di bulan Rajab juga. Wafat salah seorang tabi'in, Raja Najasyi, masuk Islam lewat sahabat Amr bin As. Itu sahabat Nabi, dakwah ke dia. Gak pernah ketemu Nabi, tapi masuk Islam. Yang menyelamatkan sahabat yang hijrah itu wafat di bulan Rajab juga. Makanya Rajab ini bulan mulia betul nih. Makanya bulan Rajab banyakin doa. Apa doanya? Allahumma barik lana. Itu doa makan, barik lana fima razaqtana. Mentang depannya udah ada makan ya. Nanti makannya apa aja belum makan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Yuk coba pakai lagu lebih enak loh. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bocil-bocil FF, ML, PUBG, diam dulu ya. Woi, bocil FF apa ML? Mobile Legend apa FF lo? Bocil-bocil duduk pengajian bang, masya Allah. Nih kalau nggak duduk di pengajian, main game di depan, betul? Anak-anak zaman sekarang dengerin, kena penyakitnya game online. Tahan nggak makan, tahan dia kabur, tahan dia nggak sekolah, main game online pak. Penyakit anaknya, penyakit bapaknya dua, judi online sama pinjaman online, betul bang? Itu yang ibu-ibu kena juga tuh, penyakit akhir zaman, belanja online, betul loh? Oh sampai jam 12 malam nggak tidur, nunggu apa? Gratis ongkir jam 12 Shopee. Oh dia tunggu bang. Jangan tidur dulu bang. Kenapa deh? Mau tahajud? Bukan. Cari gratis ongkir nih Shopee online. Betul bu? Mudah-mudahan di bulan Rajab kita istighfar. Untuk apa? Hidupin malam kita dengan tahajud, dengan ibadah. Tengok wajah ibu-ibu itu semuanya bercahaya. Masya Allah, itulah cahaya yang didapat dari skincare. Orang cahaya tahajud, cahaya Quran, cahaya skincare, ya enggak? Maka daripada itu, kalau pakai skincare boleh, tapi niatnya buat cantik di depan suami. Cantik depan suami pahala, berdandan depan suami pahala, berhias depan suami pahala. Bukan berhias pergi kondangan. Pergi kondangan kayak pengantin baru, di depan rumah, di depan suaminya kayak malaikat maut. Betul bang? Kencang betul-betulnya nih. Betul. Pantai Nabi Ruqyah, bini kami Ruqyah saja untuk bawa bini malam ini tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nih Bu, Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad itu terjadi sebelumnya Nabi ditinggal wafat pamannya. Siapa nama paman Nabi Bu? Abu Thalib, bukan Abu Lahab. Abu Lahab paman juga, gak dapat
pemimpin Quraisy di zaman itu dijaga Nabi Muhammad. Setelah wafat Abu Thalib, wafat lagi istrinya. Siapa nama istrinya, Bu? Siti Khadijah. Siti Khadijah nikah dengan Nabi Muhammad. Umur Nabi 25 tahun. Siti Khadijah umur 40 tahun. Saya tanya yang bujang-bujang di sini, yang belum nikah coba tunjuk tangan. Yang belum nikah doang, yang udah nikah nunjuk juga deh. Yang belum nikah, umur 25 tahun, tengah ganteng-gantengnya, followers tengah banyak-banyaknya, jabatan tengah tinggi-tingginya. Tiba-tiba ada bibi datang. Umur 40 tahun, janda 2 kali. Saya tanya, mau gak kamu nikah sama bibi-bibi 40 tahun? Sorry lah, jauh kata dia. Nabi 25 tahun umurnya, nikah dengan Siti Khadijah umur 40 tahun. Apa yang dilihat Nabi? Nabi tidak melihat fisiknya, Nabi tidak melihat rupanya. Yang Nabi lihat adalah iman di dalam hatinya. Jadi kalau menikah karena iman, Pak, kalau menikah karena iman, insya Allah barokah dunia wal akhirah. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu cari menantu karena hartanya, menikah anak gadis kita dengan anak bujang yang banyak harta, hartanya habis, anak kita pun akan dibuang. Kalau anak gadis Anda menikah dengan perempuan atau laki-laki menikah dengan perempuan yang cantik, hilang cantiknya, maka siap-siap laki-laki ini akan selingkuh ke bini orang. Itu penyakit kalau melihat dunia. Makanya Nabi nggak ngajarin kalau kita cari jodoh, kata Nabi Muhammad, lijamalihat, tengok cantiknya dulu, terus tengok hartanya dulu, tengok keturunannya dulu. Tapi kalau ada yang terakhir apa? Lidiniha. Kalau kau dapat karena agamanya, kau akan beruntung dunia sampai surga. Insya Allah inilah suami istri yang nanti akan bersama dari dunia sampai surga. Amin Allahumma. Wafat Siti Khadijah, Nabi pergi ke kota Taif ngilangin galau. Separuh. Saya punya teman, Bang. Teman saya orang Madura, wafat istrinya, itu menikah baru sekitar 4 atau 5 tahun, punya anak 1, Bu. Suami istri, istrinya menikah, kakak angkatan saya dia waktu kuliah di Yaman. Menikah dia, wafat istrinya, Bang, berair matanya saat istrinya menikah, saat istrinya meninggal. Berair matanya, enggak berhenti mengalir, enggak berhenti dia nangis. Dia ngomong sama saya, "Beb, doakan saya, sudah 4 bulan istri saya meninggal, sampai saat ini saya belum bisa move on, belum bisa ke lain hati. Kayaknya saya akan tutup hati saya seumur hidup. Saya takut enggak ada yang seperti istri saya." Itu, Bu, cinta laki-laki ke perempuan tak tergantikan posisi istrinya. Setelah 2 tahun, beliau undangan di Bangka Belitung. Datang dari pesawat, saya jemput, bawa pasangan istri baru. Saya tanya, "Gus, siapa yang di sebelah Gus? Adek ya?" "Bukan, Beb." "Siapa?" "Istri," ya. "Loh, katanya kemarin." "Alhamdulillah sudah move on," ya. Ini laki-laki, waktu lahir, waktu meninggal pertama kali, waktu menangis dia, separuh nyawaku hilang. Kalau istrinya soleha. Tapi kalau istrinya kayak istri Nabi Lut, istrinya kayak istri Nabi Nuh, meninggal istri tadi, itu ketika istri meninggal, mata kanan keluar air mata, mata kiri, mana janda baru? Mana janda baru berdiri? Makanya, Bu, jadi istri yang soleha ya. Insya Allah kalau istrinya soleha, itu akan buat, Bu, Ibu tahu kunci Siti Khadijah bagaimana biar bisa langgeng sama Nabi Muhammad? 1, ibu ambil hatinya, caper di depan suaminya, terbaik untuk suaminya. Insya Allah ini mata laki-laki tidak akan pernah melihat wanita lain. Ibu tahu mata tangan ibu ini gak akan bisa nutup mata suami. Mata ibu gak akan bisa, handphone ibu jaga, enggak akan bisa jaga mata jelalatan suami. Yang bisa jaga mata suami adalah iman suami tersebut. Makanya, Bang, kalau di handphone kita masih chattingan dengan yang perempuan bukan mahram, padahal ada yang halal di rumah, Anda imannya lemah. Yang mahram, saya kenalan ini kawan kantor saya. Awalnya kawan kantor, awalnya cuma saling negor, lama-lama nanti saling lapor. Suami saya itu begini loh, masa
cantik kayak kamu disia-siain. Nah itu bang, bahayanya maksiat. Kita meremehkan. Saya beb, chattingan sama anak gadis ini untuk ngingatin dia sholat. Saya manggil akhi ukhti. Nanti kalau udah 1 tahun abi ummi. Nanti kalau udah 5 tahun almarhum almarhumah. Syariah dari mana? Pacaran gak ada syariah, haram. Makanya saya paling benci melihat orang ada chattingan sama perempuan yang bukan mahram, anak gadis orang. Kenapa? Aku juga punya anak gadis. Aku nggak mau disia-siakan. Kalau aku nasihatin masih dilakuin, berarti memang jauh dari rahmat Allah. Orang yang jauh dari hidayah dapat nasihat, tahu ayat tapi masih dilakuin, berarti orang itu nggak akan dapat hidayah seumur hidupnya. Nauzubillah min. Jangan pernah. Makanya adik-adik yang masih gadis atau abang-abang, ayu-ayu, ibu-ibu yang punya anak gadis, ada laki-laki ngechat dia, assalamualaikum ukhti, aku cinta sama kamu, aku sama kamu nanti setia. Bilang nih sama Fir'aun ini, hei Fir'aun, jangan coba-coba naik onta kalau nggak berani ke kota Mekah. Hei Fir'aun, jangan coba-coba katakan cinta kalau nggak berani buat menikah. Begitu. Jadi jangan sembarangan katain cinta, setia, kangen, rindu. Anda bukan apa-apa. Anda belum halal. Yang Anda lakuin semuanya haram. Beli kuota, dosa. Anda ngecas untuk nelpon anak perempuan orang, dosa. Anda tengah malam begadang, dosa. Yang kau lakukan dosa. Walaupun pacaranmu membuat engkau khatam Quran tiap malam, walaupun dengan pacaranmu kau bisa setiap Senin Kamis berpuasa, walaupun dengan pacaranmu engkau bisa beribadah luar biasa, satu pun gak diterima sama Allah. Kenapa? Kau tidak meninggalkan maksiat. Maksiat tinggalkan, pahalanya besar. Tinggalkan maksiat. Maka jadilah laki-laki tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang mahram, mana yang bukan mahram. Maka daripada itu hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi ke kota Taif itu untuk mencari hiburan, biar nanti di kota Taif disambut untuk dakwah. Tahu-tahunya diusir dari kota Taif, Pak. Nabi balik lagi ke kota Mekah untuk mencari perlindungan. Tuh, Nabi kalau kena musibah ngadunya nggak ke status. Kalau ada lah zaman Nabi HP mungkin, Nabi nggak ngadunya ke status. Nabi ngadunya ketika sujud, berbisik ke bumi, didengar di langit. Kita kan enggak nih, kelahi sama tetangga, sama teman main status, ngata-ngataan lewat status, kata-kataan lewat saling serang dia, cari stiker di Facebook yang pas, ini pasti buat ngatain dia, pajang, ambil nih, pajang. Inilah ciri orang yang tidak ada iman. Nabi Muhammad itu bukan cuma berkelahi, diusir, dilempar sama batu, pecah berdarah kaki Nabi. Malaikat Jibril datang. Tuh, kalau kita pasrah sama Allah, maka malaikat yang diturunkan oleh Allah, dikirimkan oleh Allah bantuan. Wahai Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, kalau sampai darahmu menetes ke tanah, kuratakan orang Taif sama dengan tanah. Bayang datang, malaikat langsung turun tangan. Kalau ada orang zalim sama kita, ngelapor ke Allah. Tapi ingat, kita yang dizolimi. Tapi kalau kita menzolimi orang, hati-hati. Kita juga bakal begitu. Maka jangan pernah menzolimi orang. Saat malaikat Jibril datang, ya Muhammad, kalau seandainya darahmu netes, akan kuratakan dengan tanah. Kata Nabi, langsung dibersihkan Nabi. Jangan sampai netes darahnya. Nyelamatin orang kota Taif. Kalaulah itu saya, Pak. Datang malaikat, Habib, mana kampung yang ngatain kamu, yang lempar Anda sampai berdarah kakinya, kuratakan dengan tanah. Itu yang berdarah, gesekkan ke tanah. Bantai sekarang, kena ke tanah sekarang. Terus begitu kita tak sabar, Pak. Bahkan bukan cuma malaikat Jibril, malaikat penjaga gunung, malakul jibal, malaikat penjaga gunung datang ke Nabi. Ya Rasulullah, pilih di negeri Arab, gunung mana yang paling besar, ku lemparkan orang Taif. Kata Nabi, jangan, udah minta dibalas, minta Allah mudah-mudahan punya keturunan soleh mereka semuanya. Tuh bang, doa orang terzolimi mustajab. Di kota Taif nggak ada satupun orang kafir, 100% orang Islam. Coba malaikat penjaga gunung datang ke saya, Habib, yang mana yang ngatain engkau kemarin? Ku lempar, pilih gunung yang mana di Indonesia? Ku pilih Krakatau, sama api-apinya kau lempar juga. Betul nggak bang? Itu kita balas dendam bang. Jangan salah kita bukan Nabi, tapi ikuti sosok dan akhlak Nabi Muhammad. Belajar akhlak kita malam hari ini. Lalu Nabi ketika balik lagi di kota Taif tidak ada satupun yang beriman. Semua orang melempar, mencaci, cuma satu masuk Islam, namanya Adas.
pembantu. Kenapa? Melihat Nabi Muhammad dibawakan air minum, Nabi sembunyi di belakang pohon kurma, persis kayak pohon sawit. Pohon kurma itu bentuknya kayak pohon sawit. Nyindir Nabi Muhammad dengan bersihkan darahnya dengan satu sahabatnya. Satu penjaga kebun datang bawa air minum. Wahai Tuhan, silahkan kau minum. Ku tengok kau lagi ketakutan dikejar orang. Minum dulu, minum. Ketika dipegang Nabi minum. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum sama Nabi. Yang ngasih itu agamanya Majusi. Ada riwayat Nasrani. Wahai Tuhan, kau barusan minum. Kenapa kau pakai nama Bismillah? Iya, aku Muhammad Rasulullah. Kata dia, kau tahu kau berdoa sama dengan Nabi aku. Siapa nabimu? Ada yang bilang Nabi Yunus, ada yang bilang dia Nabi Musa. Ketika dia minum, di agama kami diajarkan baca Bismillah. Apa agamamu? Kata Nabi Muhammad, yang kau sebutkan Nabi tadi, itu adalah saudaraku sama seperti sama-sama Nabi. Dia punya kitab dan aku pun punya kitab, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu langsung dia cium kakinya, dia bilang, wahai Muhammad, ajarkan aku syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bang, sekampung tidak ada yang beriman, tapi Allah senangkan hati Nabi. Ada satu orang jauh beriman sama Nabi. Pulang Nabi nambah lagi bang umatnya, tapi umatnya lintas alam jin yang masuk ke dalam agama Nabi Muhammad. Nabi lagi ngaji, coba tengok di Surah Jin. Itu Nabi lagi ngaji, rombongan jin lewat, dengar Nabi ngaji, dengerin dia. Makanya kalau ada orang kerasukan, dibacain Al-Quran, diruqyah, ngikut dia ngaji banget. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jin lebih hafal, jin Islam. Jadi jin sama kayak kita, ada jin muslim, ada jin munafik. Ada jin Islam, ada jin kafir. Yang sering ganggu orang, yang sering masuk ke orang, itu jin munafik, nggak ada kerjaan dia. Sama kayak kita, yang suka ngeprank orang, yang suka ganggu orang, nah itu jin-jin yang memang nggak ada kerjaan. Ngeprank, ngevlog dia, lucu kata dia itu. Maka daripada itu, jin itu bang, hati-hati. Mereka memang ada ketika masuk masjid pakai kaki kiri. Habis itu pakai basahan. Kalau buka baju, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu bacanya biar jin gak melihat. Oh, kalau di rumah pintu kamar mandi ditutup. Karena di rumah tempatnya jin sembunyi adalah kamar mandi. Kata istri daripada Habib Umar bin Hafid, usahakan jin itu dikunci, kamar mandi ditutup. Masuk rumah kaki kanan, baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Baca, mudah-mudahan yang isinya itu kalau memang itu jin Islam. Itu cara baca Ayatul Kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Baca doa itu penghuninya keluar. Kenapa? Kita pergi ke tengah hutan, kita pergi ke tengah kebun. Pas di tengah kebun mau kencing, mau kemih ya orang Syria. Kita kada kemih. Apa kada? Mau ya? Entah bahasa Banjar lupa dah. Ketika dia ke kebun, ke hutan mau kencing, dia bilang, "Neto, tempat kencing, oh," kata dia. Izin dulu sama penghuni. Ngapain? Kalau Anda sudah takut, dia akan ikut. Jadi tidak usah takut sama jin, tidak usah takut sama barang. Kenapa? Kita sama jin itu kalau dia geser, saya nengok remote TV bergeser, gimana nih? Anak Anda remote-nya dilempar sama dia. Lebih hebat anak kita daripada jin. Kok takutnya cuma geser doang? Anak kita lempar remote malah lebih kuat anak kita. Kok takut sama jin? Makanya sebelum tidur berwudu. Yang kedua, di rumah jangan pernah buka baju, minimal nutup aurat. Itu jin paling suka kalau terbuka auratnya, gampang dia masuk. Yang ketiga, jangan makan yang haram. Yang keempat, kalau bisa hidupkan sunnah bersiwak. Yang kelima, kalau berwudu istinsyak, masukin. Kenapa? Jin masuk lewat hidung. Kalau tidak lewat mulut, masuk deh. Jangan dibuka pintu tadi. Maka jagalah apa yang Nabi ajarkan agar jin tidak masuk ke dalam tubuh kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jin kabur dengar azan. Kalau ada yang kerasukan, azanin dulu. Telinga kanannya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kalau yang azan itu nggak sholat, yang bisa nanti jin pindah ke dia boleh. Maka jaga sholat bang, benar tuh kata sambutan dari pembawa acara tadi. Dekatilah Allah dengan sholat. Orang yang suka sholat jin nggak mau ganggu. Jin itu bang, saya punya teman pernah belajar berdukun dia. Maka daripada saya banyak tahu ini karena dari situ. Jin tadi masuk Islam. Setelah masuk Islam, Nabi berangkat lagi ke kota Mekah. Setelah nanti bab jin di bab selanjutnya. Kita bab Isra Mi'raj dulu ya. Dari kota Mekah, Nabi dijemput malaikat Jibril alaihissalam bawa kendaraan buruk. Sebelum berangkat bang, itu Nabi dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya. Dan itulah salah satu mukjizat Nabi Muhammad, dibelah hatinya tanpa pakai apa bahasa kita untuk tidur apa? Bius, enggak pakai bius pak, itu hebatnya malaikat. Itu malaikat ketika belah Nabi bawa bejana dari emas, airnya air zam-zam, itu hati Nabi dikeluarin. Oh dicuci, kenapa kotor ya? Enggak, hati Nabi bercahaya, dicuci air zam-zam makin bersinar. Kenapa? Nabi perjalanannya bakal hebat, jadi biar kuat. Bahasa kita nambah memorinya sudah hebat, ditambah lagi biar makin kuat menangkap kisah Isra Mi'raj. Berangkatlah Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil, dari masjidil haram. Nih bapak ibu saya mau tanya, yang paling afdal Masjidil Haram apa Masjidil Aqsa? Mana yang paling bagus? Mana yang paling hebat? Oh, ada pendapat ulama. Ada ulama bilang yang paling afdal adalah Masjidil Haram. Itu sebenarnya nggak ada khilaf. Kenapa? Nabi yang ngomong, barang siapa yang sholat di Ka'bah Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali lipat daripada di tempat yang lain. Kalau anda sholat di Masjid Nabawi di Madinah, pahalanya 10.000 dibandingkan anda sholat di masjid yang lain. Di Masjidil Aqsa, anda sholat di sana, pahalanya 1.000 kali lipat dibanding sholat di tempat yang lain. Selesai. Nabi yang jawab. Tapi di Masjidil Aqsa, semua Nabi pernah sujud di situ. Semua Nabi pernah sujud di Masjidil Aqsa. Makanya di Masjidil Aqsa itu cuma satu Nabi yang belum sujud, cuma satu Nabi belum sholat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya arwah para anbiya, ya Allah, kami minta muliakan masjid yang kami bangun ini dengan datangnya kekasihku Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad diberangkatkan dulu nih, nyampaikan hajat arwah para anbiya. Nabi datang, Nabi Muhammad masih hidup, arwah para anbiya semua sudah wafat. Artinya apa? Orang hidup bisa memberikan berkah untuk orang yang sudah wafat. Makanya kita baca haulan, ya enggak? Di Banjar kemarin haul kurus kumpul, la ilaha illallah, ramainya luar biasa. Luar biasa Pak, tiap tahun nambah. Yang tiap rumah buka pintu, datang sampai ke pelabuhan, dijemput panitianya, kita nggak tahu siapa, sampai bandara, kemana haul, jemput, ayo saya antar pian. Luar biasa Pak, saya ziarah ke Martapura, saya tinggal di tempat teman saya Kelayan, saya ziarah ke Guru Bahid Barabai. Ini saya pakai cincin Guru Bahid punya nih. Saya punya teman saya alumni Guru Bahid. Saya tengok cincinnya bagus, saya beli dari teman saya tadi. Awalnya dia nggak mau jual, dia punya guru saya, kata dia, tolong Mbah, bilang saya pengen ambil berkah. Kenapa saya ngefans sama Guru Bahid? Ketika saya datang ke pesantren beliau, majelis beliau, datang ribuan orang, saya masuk dipanggil, kata Guru Bahid ngomong sama teman saya, ajak Habib itu duduk di sini bareng-bareng. Duduk di rumah beliau itu, beliau duduk di atas sofa, ada polda, ada jaksa, ada di sini pengusaha tambang, ini banyak yang duduk sama beliau. Mereka di dalam situ semuanya tengah ngerokok. Ketika saya datang, Assalamualaikum Guru, masuk duduk. Saya duduk ke dalam. Guru Bahid lagi sama teman-temannya megang rokok, ditanya, Habib merokok? Enggak. Dimatiin langsung, menghormati saya deh. Padahal dia orang alim, umur lebih tua, Pak, masyarakat umat banyak sekali, luar biasa. Dengar saya nggak ngerokok, dimatiin kalian. Setelah itu seruangan matiin rokoknya Pak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Enggak berita, matikan. Enggak, dia matiin rokok, seruangan matiin rokok semua. Takut sama beliau. Lalu Guru
Guru Bakti nyuruh saya, Habib duduk di atas, duduk di atas. Jangan guru, saya malu guru, saya murid di sini, saya nggak batas. Saya nggak mau duduk di atas, dia turun duduk di bawah. Hebat akhlaknya, luar biasa orangnya. Saya datang, guru, ulun datang minta doa sama antum. Kata dia, ulun minta tolong sampaikan ke Datuk biar selamatkan ulun nanti di akhirat. Subhanallah. Makanya ini yang masih hidup begini akhlaknya, gimana terus kumpul? Makanya orang kehilangan sama orang-orang kayak gini nih. Akhlaknya Nabi Muhammad, tutur katanya, ketemu pertama, pengen ketemu sekali lagi, Pak. Makanya ketika muridnya dapat hadiah ini, saya beli, Pak, dari dia, Pak. Kenapa? Mengenang bagaimana indah akhlaknya. Itu akhlak ulama yang ikut sunnah Nabi Muhammad. Gimana dengan akhlaknya Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad. Akhlak tuh, Pak. Nabi Muhammad, Bu, bisa saja Isra Mi'raj enggak usah pakai ke Masjidil Aqsa, bisa langsung Mi'raj aja. Disitulah ulama-ulama yang menceritakan hikmah-hikmahnya apa? Nabi Muhammad menghormati para pendahulunya dari para nabi, gak mau mengecewakan mereka. Datanglah Nabi Muhammad untuk menjadi imam di Masjidil Aqsa. Salat di belakang-belakangnya arwah para anbiya. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita yang masih hidup, orang tua sudah wafat, kirimkan amal, bantu masjid. Tadi karpet sudah ada sekian lembar, masih kurang ke belakang, bantu masjid, bantu pesantren, bantu buat sumur, bantu buat apa? Pahala untuk orang yang telah wafat. Oh Habib, ada kampung ini orang nggak percaya tahlil, nggak usah ditahlilkan, selesai. Oh Habib, ada orang di kampung ini bilang kalau tahlil itu nggak nyampe, diamin aja sudah. Saya pakai tahlil. Di kampung saya ada satu bang, pergi ke Mekah, modal bayar DP 4 juta bisa berangkat, pulang umroh baru melunasin kreditannya. Sekarang Pak, yang namanya kredit bukan cuma motor, umroh bisa kredit hari ini. 7 hari berangkat ke Mekah, pulang-pulang. Itu dulu pengajian saya. Ya kalau datang pengajian sekampung hampir 40-50 orang datang. Waktu pulang umroh Pak, enggak datang lagi. Sak kampung-kampungnya enggak datang lagi. Saya tanya sama jamaah situ, kenapa? Pulang umroh kemarin Bib, dia pergi dengan modal DP, berangkat pulang-pulang baru bayar kredit sisanya. Terus sampai di masjid dia, itu beduk itu diangkut, dilemparnya ke air parit, dilempar ke got. Kata dia, saya 7 hari di Mekah, di Madinah, tidak nemu ada beduk. Berarti ini bid'ah dari zaman Nabi. La ilaha illallah, mam. Kurang jauh mainnya. Di sana nggak ada beduk, kata dia. La ilaha illallah. Saya dengar Imam Sudes Masjidil Haram kalau sholat enggak pakai bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalian sholat yang pakai bismillah ini sesat, kata dia. La ilaha illallah. Di sana saya tengok tidak ada orang yang baca setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Enggak ada, kata dia. Kalian ini ngada-ngadain semua. Ini enggak pernah dibuat Nabi. La ilaha illallah. Baru sekarang, baru berangkat 7 hari, belajar cuma belajar manasik doang tuh. Perbandingan 4 mazhab dia enggak belajar. Di Sudes, Imam Sudes itu Hambali. Kalau Hambali bang, sholatnya beda dengan kita Syafi'i. Hambali kalau baca bismillah sir. Hanafi kalau baca bismillah sholat sir. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kita mazhabnya Syafi'i, Indonesia, Malaysia, Brunei, Muslim Pattaya, Yaman, sebagian orang Mesir, Somalia, mazhabnya Syafi'i. Sama, saya waktu kuliah di Yaman, Bismillahirrahmanirrahim, pakai bismillah. Berkunut kita bang, Sami'allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait. Sama pakai kunut. Hambali enggak pakai kunut. Orang Saudi, orang Qatar, orang Abu Dhabi, orang Dubai, mazhab Hambali kalau bismillah yasir, Sami'allahu liman hamidah, langsung sujud enggak pakai kunut. Kalau mazhab Maliki, orang Maroko, orang Suriah, orang Maroko, Aljazair, orang Mauritania, orang Singkiti, orang Tunisia, mazhabnya Maliki, kunut sebelum rukuk.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma tidak. Dan bersuara kunutnya. Itu bedanya. Makanya kalau kita belajar perbandingan 4 mazhab, kita makin dekat sama Allah dan sama makhluk makin rapat. Yang buat kita berkelahi karena kita tidak punya ilmu. Itu yang buat kita berkelahi semasjid, Bang. Dan ke masjid lagi beda sholatnya. Ketika Imam Sudes tengok di YouTube tahun 2014, Imam Sudes diundang ke Indonesia sholat di Masjid Istiqlal Jakarta. Dia jadi imam, belakangnya Menteri Agama, semua pengadilan agama di belakang beliau semua sholatnya. Ketika beliau jadi imam, saum sufufakum fa inna tasbiyata sufuf min tamami sholat. Beliau sholat. Allahu Akbar. Ramai yang datang pengen dengar merekam pakai bismillah dan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bismillah dia. Pakai bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum la ilaha. Pakai zikir. Sampai ketua masjid imam daripada Istiqlal, ketua masjid Istiqlal nanya, "Ya Syekh, lau antum fil Makkah sami'tu fi waraikum." Kami datang di sholat di belakang Anda enggak pakai bismillah. Tapi di Indonesia, kenapa kamu pakai bismillah? Kata Imam Sudes, karena kalian mazhabnya Syafi'i, jadi menghormati mazhab kalian di sini. Pakai bismillah, sholat kita sah. Itu Bang, tidak payah. Doktor, alim beliau. Ada orang kampung kita, tidak pernah belajar, tidak pernah ke masjid, tidak pernah pengajian, dapat ilmu dari YouTube, dari grup, tiba-tiba sesat dan neraka jahanam kata dia. Kau duluan masuknya daripada kami. Betul Pak, di kampung saya begitu tuh. Kenapa? Enggak belajar. Coba tengok yang sering pergi ke Mekah pas sholat subuh, tengok. Sami'allahu liman hamidah. Imam Sudes tidak pakai kunut, tapi dia tegak sekitar 5 detik. Kenapa? Menghormati jamaah yang bermazhab Syafi'i. Biar kita baca kunut dulu. Allahumma hadina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman. Ustaz, imam lah sujud duluan, kami belum selesai. Baca yang pendek. Allahumma gfirli ya ghafur. Allahu akbar. Kami dah hafal. Gerak kami. Lah sampai Ka'bah lagi kau dah hafal. Malu gitu kan. Makanya kalau kita belajar bagaimana ilmu sholat, bagaimana kadang-kadang ada orang sholat, ketika sholatnya maaf cakap, imam sudah takbir, sudah iqamat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Paling bagus soft awal, soft pertama nih Bang, yang paling besar pahalanya. Baru soft kedua. Jadi jangan buat soft kedua kalau soft pertama masih kosong. Buat soft ke sana, enggak. Soft pertama masih kosong, buat soft yang kedua. Ada orang maju, nyuruh orang maju. Ulama bilang makruh, hukumnya yuqaddimun nazil ukhra. Nyuruh orang maju duluan untuk di soft ke depan. Dia rela posisi pahala paling besar diambil orang, makruh hukumnya Bang. Kalau baca fastabiqul khairat. Rebut-rebutan di soft pertama, bukan suruh-suruhan Bang. Tuh, kita kan enggak soft pertama maju-majulah, biar aku rela, enggak apa-apa, aku ikhlas. Itu lo namanya. Enggak paham ilmu orang tuh. Rebut-rebutan di depan. Di zaman Nabi Muhammad di soft terdepan itu sahabat hampir jontok-jontokan, hampir gontok-gontokan, hampir nak soft pertama Bang. Mereka tahan kadang-kadang ketika nak izin ke kamar mandi itu ninggalin sorbannya, ninggalin tongkatnya, jangan diambil milikku nih, jangan mau geser-geser nih tempatku nih. Kalau tidak, maju apa. Kita kalau bisa orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di Mekah, di Saudi, di Madinah, abang azan ke masjid itu sholatnya di luar. Itu sholatnya di emperan Bang. Kalau mau sholat di dalam sebelum azan 1 jam datang duluan, kita sholat di depan. Tapi kalau lah azan baru sholat baru datang, kita sholat paling belakang, rugi kita Bang. Di kampung kita kalau imam sudah walatolin baru masuk ke masjid, ya enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abang imam belum datang, masih sempat sebatang rokok nih. Imam walatolin baru matiin. Imam walatolin baru matiin kita, betul nggak? Itu kita imam mau dekat sama Allah, sholat pun kita lalai. Kadang coba tengok di Masjidil Haram, warna mic-nya warna emas, suara yang azan suara emas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap dengarnya Bang.
kalau orang di Saudi, coba tengok di Mekah, Madinah azan, semua ngerekam saking indahnya. Momen ini tak terlupakan. Inilah yang bakal ku ceritakan ketika aku pulang, biar anak bini pun tengok ku sangat cinta dengan suara azan Mekah. Coba di kampung kita azannya sama, suaranya beda. Allahu Akbar, Allah. Kata orang di malaikat maut dari belakang dia tuh dah. Anak mati orang tuh sudah. Enggak ada yang muda. Semua yang nutup pintu, buka pintu, atuk-atuk, ngidup lampu, atuk-atuk, yang azan atuk-atuk, ikomat atuk-atuk, yang imam atuk-atuk, yang makmum atuk-atuk, matikan lampu atuk-atuk, nutup pintu, yang mati karena dekat mati baru ke masjid. Yang muda-muda tuh di Lamima nongkrongnya. Lamima bukan? Dekat sana jalan mau apa? Tempat orang nongkrong, lari-lari di sana. Yang muda-muda tidak ada yang ke masjid. Ke masjid ini nunggu sudah 60 tahun ke atas baru ke masjid. Pak, Bu, meninggal tuh gak ngeliat umur. Innalillah. Di sini ada pengumuman gak kalau ada yang meninggal? Innalillah wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang. Setiap ada yang meninggal, orang kampung nanya, sakit apa ya? Kayak kemarin ketemu sakit apa? Orang mati itu udah tunggu sakit. Ada yang jatuh di kamar mandi meninggal. Ada yang jatuh dari motor tabrakan meninggal. Enggak butuh sakit Pak, ajal Pak. Ada tidur enggak bangun lagi. Ada tuh Pak. Ada pulang pengajian besoknya dimandikan. Kita enggak tahu. Makanya jangan pernah meremehkan ajal. Jangan sampai kita lalai sholat ketika sholat disolatkan orang. Jangan sampai nggak pernah sholat di saf terdepan ketika disolatkan di masjid lebih depan daripada imam. Nyesal seumur hidup Pak. Ketika sudah di keranda baru kita sholat. Ketika sudah di keranda mau dekat sama Allah, rugi dunia wal akhirah. Makanya sholat ini kesempatan kita dekat sama Allah. Coba dalam azan, hayya 'alas sholat. Mari kita dirikan sholat. Kenapa? Tengok hadiah setelahnya. Hayya 'alal falah. Mari kita meraih kemenangan. Jadi kalau bapak ibu pengen bagus hidupnya, pengen manjur hidupnya, pengen mabrur hartanya, sholat jangan tinggalkan. Jangan remehkan, aman dunia wal akhirah. Cuman kadang sholat kita 5 waktu di masjid, tapi utang numpuk, tapi masih main riba, tapi masih riba, tapi masih namimah. Nengok bini keluar buka aurat masih diem, nengok anak pacaran kita nggak ngomong, kita diem, masih jalan terus. Berarti sholat kita ada yang nggak beres. Orang sholat itu dan Al-Quran yang ngomong, inna sholata tanha anil fahsya. Sholat itu melarang kita berbuat yang jelek. Makanya kalau orang masih berbuat jelek, ada apa-apa sholatnya Pak? Ada apa-apa? Masih main judi online, masih chattingan dengan perempuan yang bukan haram, sholatnya ada apa-apa? Masih main korupsi, masih makan duit sogok, masih ngambil serangan fajar. Alhamdulillah serangan fajar 100.000 jadilah kata dia. Kalau serangan fajar duit warna merah tinggi, alhamdulillah rezeki anak soleh. Kalau serangan fajar 50.000, alhamdulillah rezeki hari ini. Kalau serangan fajarnya 20.000, jadilah daripada tidak dapat kata dia. Oh yang makan serangan fajar habis, sekarang tinggal serangan jantung. Pajak naik, listrik nanti naik, beras naik. Yang turun cuma apa? Kolor suaminya bu kolor turun. Kenapa? Nggak ada tahu makan apa sudah. Betul Bang. Kita nyari duit setengah mati, nyari rezeki setengah mati. Maka daripada itu jauhi sesuatu yang maksiat, jaga sholat. Maaf, kadang kita sholat pas ngambil air wudu bicara, itu dimakruhkan sama ulama. Nabi melarang ketika berwudu ngambil wudu berbicara. Pas wudu itu bayangkan ngambil air wudu, yang tangan menyentuh air itu netes dengan dosa kita, berkumur netes dengan dosa ribah, dosa namimah, dosa membuka aib orang. Ketika membasuh wajah, netes dengan wajah kita dosa-dosanya. Kita enggak. Ketika berkumur, gimana harga ini? Nah itu memang harga ininya. Ngomong masalah sawit, ngomong masalah karet, ngomong masalah jualan semuanya, rugi Bang. Maka dari itu ketika sholat sering lupa rokaat, betul? Oh pernah sholat lupa rokaat pernah? Oh tengah sholat, Allahu Akbar. Tengok bagus sama orang depan nih
Makanya Bang, saya kalau pakai sarung ketika sholat udah pernah makai, aku tak pernah, bolon tak pernah makai sarung itu capnya di belakang sini. Kenapa? Yang di belakang nengok. Cap mangga, atlas apa ini? Cap sarung gajah duduk apa gajah nungging gitu deh. Ketika sholat nengok model baru ini, Sami Allahu liman hamidah. Aku tengok-tengok kayak bagus juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika sholat rakaat berapa tadi lupa, gara-gara nengok sarung. Makanya ketika sholat usahakan jangan pakai baju yang bertulis di belakang, mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Lalu kalau kita sholat jangankan yang bergambar, berwarna boleh, bergambar jangan. Kenapa? Kekhusyuan orang terganggu. Apalagi sholat pakai baju partai. Sholat duduk kampanye dipakai memang. Sholat duduk di depan jadi imam pula loh, pakai baju kampanye yang imam. Bapak kumis ini lagi jadi ini. Perasaan dia kemarin maju gagal. Pak, jangan. Kalau bisa pakai yang terbaik, masuk ke masjid yang terbaik, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, biar kita dapat berkah dunia wal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi rahmati oleh Allah. Lalu perbedaan lagi antara kita 4 mazhab dalam sholat, apalagi Pak? Kalau Imam Syafi'i ketika takbir, Allahu Akbar, di bawah dada, di depan pusar. Itu yang Syafi'i yang pertama. Mazhab Syafi'i yang kedua, yang orang-orang tasawuf, Allahu Akbar, agak ke pinggir. Pernah kan tengok orang sholat dari belakang kayak megang pedang. Ada yang megang hatinya, biar hatinya tuh gak mikir kemana-mana. Pegang, ditahan sama dia. Kalau saya tengah ini, yang di tengah. Nah itu saya pakai mazhab Syafi'i mayoritas. Ada yang kedua, mazhabnya Hanafi. Mazhab Hanafi, Allahu Akbar, di bawah pusar, kayak orang mengheningkan cinta. Begitu dia. Mazhab Hambali, Allahu Akbar, sama kayak kita. Ada mazhab Hambali yang Salafi Wahabi. Bagaimana dia? Nah, di dada dia. Ada yang keempat, Maliki. Ketika sholat, Allahu Akbar, tidak pakai sedekap kayak tegak gerak dia, kayak gini. Sholat begini. Saya pernah waktu di Mekah, saya belum sholat orang ini, udah takbir tadi. Ternyata mazhab Maliki sholatnya Allahu Akbar. Ah, begini dia. Memang nggak pakai begini, nggak begini, nggak begini, nggak begini, tegak begini dia. Nah, itu mazhab Maliki. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita kira orang salah semua. Ternyata kita lah tong kosong nyari punya, tak berilmu tapi nyalahkan orang yang punya agama. Itu bang yang sering bid'ah, sesat, kafir, neraka jahanam. Engkau lebih dalam nerakanya, katain orang terus. Maka daripada itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya punya teman itu kalau sholat itu kalau ngangkangnya besar betul bang, segini tuh ngangkang. Habis sejadah habis sama dia doang loh. Kawan-kawan sholat di luar semua. Saya bilang kerasukan orangnya. Yang lebih lucu lagi ketika selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kita kan terbiasa Allahumma antas salam, baca la ilaha, Allahumma antas salam, minkas salam. Dia enggak pakai Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Keluar dia. Sebelum keluar, saya biasanya salam ke kanan ke kiri. Kita nih paham, gawe kerja di kebun, kita beres di kandang, mungkin kita belum sempat mandi ganti baju, pakai pewangian, takut bau ketek ganggu kawan, apalagi baru selesai makan durian. Semasjid lupa ayat gara-gara makan durian bang. Jangan makan durian masuk masjid. Kalau bisa setelah sholat baru makan. Jadi kita merasa diri salah, salaman kita ke sebelah nih. Bang, maaf ya. Pas salam dengan teman yang sebelah ini tadi, yang jidatnya hitam itu bang, cingkrang, jenggot, mesut terus, nggak mau senyum. Saya salam bang, ditahan begini sama dia, ditahan begini sama dia. Akulah kepala malu nyetor tangan, tos aja bilang payah betul urusannya. Dia begini, aku tos aja lah, saya bilang pulang saya. Payah hadapinya memang. Tapi kita sebagai orang yang berilmu, kita hadapi dengan cara yang bijaksana. Maka dengan itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, perjalanan Isra Mi'raj bukan sekedar berjalan bang, tapi tengok Nabi berjalan dari masjid menuju masjid. Artinya kalau berjalan kemana saja, carilah tempat istirahat masjid, bukan tempat buang hajat. Saya kalau buang hajat cari mana Alfamart,
Indomaret, cari masjid. Cari apa? Cari hajat, cari Alfamart. Tapi kalau sholat, cari masjid. Kata ulama, makruh hukumnya ketika di perjalanan, ketika buang hajat, buang najis, ingat rumah Allah. Buang hajat, buang najis, ingat rumah Allah. Kencing kita, kata ulama, boleh tak? Boleh, dengan syarat setelah itu kau berwudu, ada pahalanya. Lebih afdal kau sholat sunnah tahiyatul masjid, lebih bagus kau dapatnya. Begitu bang, bukan cuma kencing, buang hajat, pergi kita. Itu rumah Allah, tak boleh. Orang mewakafkan itu untuk ibadah. Maka kesempatan kita belajar kali ini dari masjid terakhir. Allah bangun masjid apa? Allah bilang lewat lisan Nabi Muhammad, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Orang yang bangun masjid akan Allah bangunkan istana di surga. Tadi bangun masjid kurang sejadah nih. Nanti terakhir dengan sholawat. Sudah keliling ya kotak tadi ya? Nah, tolong dihitung berapa hasilnya. Kita umumkan di sini biar tahu nanti yang dapat pahala. Maaf, tadi siang Jumat ada enggak kotak amal lewat? Kotak amal lewat enggak? Jumat khutbah tuh kan? Itu ketika kotak amal lewat itu kayak keranda jenazah lewat bang. Enggak ada satu pun yang nyetopin belakang. Enggak ada yang nyetopin satu pun. Ada yang nyetop punya kencing, duit koin. Duit koin. Ketika ada keranjang lewat di depan, ada orang jamaah tuh ketika sholat, Allahu Akbar. Keranjang di depan enggak ruku-ruku. Keranjang lewat baru dia ruku. Ada yang ketika keranjang di depan dia pura-pura tidur. Kata kawan ngantuk ini, geser baiklah, geser saja, digeser baru dia bangun. Ada keranjang lewat depan dia, kata kawan khusyuk betul dia zikir. Lewat keranjang nengok aja, alhamdulillah. Senang dia keranjang lewat bang. Ketika keranjang lewat depan kita, tak bisa mengelak lagi, ngeluarin dompet, pasti buka dompet, ada warna merah 100.000, ada warna biru 50.000, ada warna hijau 20.000. Yang mana yang ditarik masuk kotak amal? Kapitan Patimura megang golok. Berapa bang? 1.000 bang. 1.000 ketarik 2 lembar. Ada lentik, ada yang kerunyak, lecek. Yang mana yang masuk? Yang lecek yang masuk bang. Alasannya biar gampang masuk lubangnya. Biar gampang, biar gak lihat. La ilaha illallah. Sudah yang paling kotor, sudah yang paling jelek, pengen surga yang paling tinggi, tipis, mumpung di tengah nak bangun, di tengah nak beli karpet, bantailah. Tadi persis kayak Habib bilang tadi, aku nak taubatlah. Besok datang sini sumbang untuk Habib, selembarnya aku nih ngambil. Yang sebentar tuh aku lagi, insya Allah tak perlu lagi kita patungan. Satu orang ambil satu jatahnya, baru barokah dunia wal. Setiap orang sujud ngalir ke kubur kita bang. Orang ke masjid ngalir. Setiap khutbah makin panjang khutbahnya, makin lama duduk situ makin ngalir. Selama barang itu ada di masjid, maka insya Allah kubur kita akan selalu mengalir pahala-pahala orang yang beribadah. Alhamdulillah. Maka daripada itu yuk sama-sama tingkatkan nilai sholat kita, kualitas sholat kita, dan jangan lupa bantulah masjid-masjid Allah agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita doakan saudara kita yang di Palestina, yang mereka hari ini baru cuma selesai genjatan senjata. Ingat pelajaran dari zaman dulu, bagaimana orang Yahudi di kota Madinah itu nggak akan ada yang namanya ceritanya mereka jujur dan amanah. Tidak ada apa. Orang Yahudi, orang Nasrani itu nas dalam Al-Quran. Walan tarda anka al-yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka genjatan senjata tapi ngatur strategi. Kita doakan, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan Palestina merdeka dari penjajahan Zionis ini, insya Allah. Makanya kita doakan orang-orang di sana. Besok ada acara ngumpulin donasi di masjid apa? Gedung runtuh ya. Di gedung runtuh datang ke sana, kita bantu donasi untuk orang-orang Palestina. Agar apa? Palestina itu dulu Ka'bah orang Muslim sedunia Pak. Sebelum Nabi disuruh pindah ke Ka'bah, itu Masjidil Aqsa itu kiblat kita pertama. Makanya yang pernah umroh, yang pernah haji, pernah nengok masjid kiblatain, masjid dua kiblat, kiblat ngadap ke Aqsa, kiblat ngadap ke Ka'bah. Kenapa? Di saat itu orang tengah sholat pindah Ka'bahnya, pindah kiblatnya ke arah Ka'bah. Jadi masjid ada dua, sini satu, sana satu. Masuk coba Pak ambil berkah. Itu
masjid pertama dulu Pak, menghadap ke Aqsa. Makanya Masjidil Aqsa adalah masjid orang Islam. Oh biarlah itu punya orang Yahudi, tidak, punya umat Islam itu Pak. Maka kita berusaha walaupun kita tidak turun ke sana, tapi bantu dengan doa. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala syahid dan syuhada. Amin Allahumma amin. Sama-sama di akhir ceramah ini kita baca istighfar, kita baca zikir, lalu kita tutup dengan doa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ayyullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kita semua angkat, kita berdoa kepada Allah agar hajat-hajat kita disampaikan. Yang datang dengan dosa, pulang-pulang dosa kita diampunkan. Yang datang dengan hutang, insya Allah ketika pulang Allah lunasi hutang dengan caranya. Dan yang datang bawa penyakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Yang datang punya hajat, punya doa, punya keinginan, insya Allah Allah sampaikan segala doa-doanya, Allah kabulkan dengan segera. Yang sudah sampai umur tapi belum mendapatkan kerjaan, mudah-mudahan Allah bukakan kerjaan untuknya dengan kerja yang nyaman, gaji yang mapan. Yang sudah sampai umur, yang sudah mapan, yang finansialnya sudah mencukupi, agamanya sudah terpenuhi, mudah-mudahan Allah kirimkan jodoh yang menyempurnakan iman. Yang sudah menikah belum mendapatkan keturunan, mudah-mudahan pulang dari sini Allah titipkan, Allah anugerahkan keturunan yang soleh dan soleha. Yang sudah punya anak tapi anaknya belum menjadi orang yang berbakti, mudah-mudahan Allah kirimkan hidayah agar anaknya menjadi anak yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di hari kiamat bukan lari daripada orang tuanya tapi mencari orang tuanya untuk memakaikan mahkota karena anaknya berhasil menghafalkan Al-Quran, berhasil menyebarkan Al-Quran, berhasil daripada mengamalkan Al-Quran. Dan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan ketaatan, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan orang tua kita yang sudah mendahului kita, yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya taman-taman surga. Allah jadikan di dalam kuburannya daripada ketenangan, dan Allah berikan keistimewaan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا من بيده الملك والملكوت، ويا من قهر العباد بالموت، ويا من واسع علمه الارض والسماوات، ربنا تقبل منا اعمالنا واكتب جميع حسناتنا واغفر ذنوبنا وامحو اخطاءنا ان تجاوز عن سيئاتنا. اللهم اقبل توباتنا، اللهم اقبل دعاءنا يا الله، يا رب، يا غوث، يا ستار.
نحن ندعوك ما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم أعطنا يوم القيامة شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا شفاعة إلا شفاعته وأظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك وبيض وجوهنا يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه واجمع بيننا وبين حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم وادخلنا من عبادك الصالحين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا وللحاضرين ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم انصر إخواننا من المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا مجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا من المجاهدين في فلسطين وفي اليمن وفي لبنان وفي سوريا وفي روهينيا وفي أويغور وفي كل بلدان المسلمين عامة وبالخصوص بلادنا إندونيسيا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan dengan acara malam hari ini tidak keluar dari